Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam adik-adikku di mana saja berada. Hari ini saya malam ketiga nih, ya. Datang juga jadinya saya di malam ketiga karena saya termasuk pengurus di persatuan kita. Jadi saya datang gitu, ya. Apa kabar adik-adik hari ini? Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Moga-moga adik-adik sehat walafiat walaupun di masa pandemi COVID-19 ini ya. Jangan lupa protokol kesehatan adik-adikku yang kucintai, yang kusayangi. Kalau bepergian tuh pakai masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan. Oke? And then kalau pulang dari bepergian ya langsung buka baju kotornya, mandi, salin pakaian dengan pakaian yang bersih ya. Adik-adik ya. Itu protokol kesehatan harus kita patuhi ya, agar kita tetap sehat walafiat. Juga kalau ada gak enak badan, pencegahan pertama meriang-meriang itu langsung makan obat flu yang adik-adik biasa konsumsi lah, yang buat bebas yang bisa dibeli di apotek ya. Demikian saja saya kira. Kita cerita masalah apa hari ini? Malam ini kita cerita masalah contempt of court. Contempt of court gitu ya. Apa itu contempt of court itu? Ya. Contempt of court itu adik-adik penghinaan terhadap lembaga peradilan gitu. Tapi sebenarnya esensinya dia itu termasuk ke dalam sistem civil law dia ya. Negara-negara Anglo-Saxon yang menerapkan contempt of court itu ya. Kalau kita ada memang di pidana kita gitu, tapi namanya bukan contempt of court, penghinaan kepada pengadilan gitu ya. Adik-adik ya. Jadi kita kan negara yang karena dijajah Belanda dulu, jadi kita sistem hukumnya sistem hukum negara kontinental jadinya ya. Adik-adik ya. Civil law bukan common law seperti Inggris gitu yang sistem juri. Kita kan sistemnya sistem civil law ya. Karena kita dijajah Belanda dulu. Nah, ini harus tahu historisnya kenapa kita pakai civil law. Civil law yang berkiblat ke Belanda nih gitu kan. Yang bentuk seperti negara kontinental lain gitu. Sistem hukumnya. Ya karena kita dijajah Belanda dulu. Masih kita pakai sampai sekarang sistem itu. Karena pasal 2 aturan peralihan tadi gitu ya. Guna pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 itu untuk mengisi kevakuman hukum sebenarnya gitu. Di masa kemerdekaan itu kan yang ada baru Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ya, landasan idealnya dan filosofinya dan landasan konstitusionalnya saja yang ada baru. Jadi kalau ada tindakan pidana, pencurian, pembunuhan, mana yang mau dipakai gitu. Kalau misalnya mau buat kontrak perjanjian, pasal mana sebagai justifikasinya? Nggak ada gitu ya. Makanya berlakulah pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Itu historisnya. Bagus kan? Untuk mengisi kevakuman hukum awalnya gitu.
Tapi sampai sekarang kita masih pakai kan. Jadi kita mengambil civil law itu jadinya ya. Jadi sedangkan Belanda saja pun mengambil dari kode sivil dan kode de commerce Perancis hukumnya gitu ya, apalagi kita kan gitu ya. Jadi itulah historisnya ya. Mengapa kita memakai hukum civil law gitu. Iya, hukum civil law itu yang negara-negara kontinental ya. Tidak ada contempt of court itu. Kenapa contempt of court itu ada? Karena di negara-negara common law itu kan raja adalah wakil Tuhan gitu. Dialah yang memutuskan kalau ada peradilan, memutuskan bersalah atau tidak rakyatnya gitu. Ya, karena dia mewakili sebagai wakil Tuhan itu nggak boleh dibantah apa yang menjadi titahnya gitu ya, perintahnya. Ya kemudian karena berkembang terus kan banyak penduduknya ya terpaksa harus ada sistem perwakilan, mewakili raja lah gitu ya. Pengadilan di sana mewakili raja atas nama raja gitu. Itu ada dan sistemnya kan beda gitu, sistem juri kalau di sana kan. Jadi hakim hanya sebagai wasit saja posisinya gitu. Kalau kita kan di civil law di negara-negara kontinental seperti kita ini kan hakim menentukan putusan gitu. Kalau di negara common law yang menentukan putusan itu bukan hakim tapi juri, namanya ada juri. Dipilih dari orang-orang yang kredibel, yang jujur gitu ya, untuk menjadi juri gitu. Nanti ada juri pun ada apalah namanya, ada rapatnya nanti gitu untuk mengambil keputusan si A bersalah atau tidak gitu. Ada rapatnya gitu. Jadi baru hasilnya itu diserahkan kepada hakim. Hakimlah membacakan putusan itu gitu. Gitu ya. Oke lah. Nanti kita lanjut di rumah lah ceritanya nih ya. Ya, saya mau comeback dulu karena udah jam 2:22 saya kira udah, ya. Nanti di rumah kita lanjut ceritanya. Adik-adik ya. Oke ya, adik-adik ya. Kita lanjut tadi ya cerita kita masalah contempt of court itu ya. Itu sebenarnya pertanyaan dari Budi Satria 08 13 97 57 sekian gitu ya. Budi Satria di Medan, masalah contempt of court tadi ya, penghinaan terhadap pengadilan. Pertanyaan si Budi ini, Pak, tolong jelasin tentang contempt of court. Terima kasih. Oke, Budi Satria di Medan 08 13 97 57 sekian ya. Oke. Tapi sebelumnya ya kita baca puisi lah dulu nih ya biar agak rileks. Pokoknya contempt of court itu lanjut tadi ceritanya ya. Ini saya udah pulang ke rumah, udah bersih-bersih, udah mandi, ganti baju kotor taruh di luar. Iya, besok dicuci sama orang rumah. Itu ya. Karena tadi ada malam ketiga yang meninggal semalam itu gitu. Jadi kan saya bilang karena saya juga pengurus ya, nampaknya saya kasih kesempatan yang malam kedua dan ketiga juga untuk datang gitu ya. Protokol kesehatan tetap jalan ya. Saya pengurus di perwitan juga, sekretaris gitu ya. Jadi contempt of court itu Budi adalah penghinaan terhadap pengadilan itu ya. Nantilah kita lanjut ceritanya Budi, sabar ya. Dan cerita yang di Bu Fitri tadi kita lanjutkan di rumah.
Saya udah nggak tandingin di sana, nggak pakai sweater. Di sini rumah kan pakai sweater. Ya, kita baca puisi Debbie nih. Puisinya nih, Debbie Adikasma. Ya, ini puisinya. Kumpulan sajak sederhana. Debbie Adikasma. Kita baca sajaknya nih. Sajak pengaduan cinta, karya Debbie Adikasma. Duhai dikau yang kucinta, cintaku padamu terkunci rapat dalam laci hatiku. Kukunci pintu pembatas antara laci hati dan mulutku. Duhai dikau yang kucinta, setiap waktuku berlalu dengan cinta yang berdetik. Pikiranku memikirkanmu, hatiku menggebu dengan mencintaimu. Setiap detak jantungku dan aliran darahku, ada cintaku padamu di sana. Setiap simpuh sujudku di hadapan Tuhanku, hanya kau yang kuadukan padanya. Duhai dikau yang kucinta, dalam duniaku sekarang, siang tak lagi terik, malam tak lagi gulita. Guntur tak lagi memekakkan telinga. Tsunami dan longsor tak lagi menghancurkan. Deburan ombak tak lagi memecahkan karang. Binatang buas tak lagi ganas. Dedaunan pohon tak lagi layu dan gugur. Pelangi tak pernah lagi malu menampakkan senyum indahnya. Bulan tak lagi sendiri dalam kelamnya malam, ditemani gemerlap berjuta bintang di atas sana. Duhai dikau yang kucinta, cintaku ini sederhana, ibarat langit mendung yang menggambarkan rindunya bumi pada hujan. Ibarat wangian rerumputan dan tanah basah disapa tetesan-tetesan cinta sang hujan pada bumi. Ibarat pelangi yang ikut tersenyum pada cinta hujan dan bumi. Duhai dikau yang kucinta, izinkanlah daku mencintaimu dengan sederhana. Izinkanlah daku menari-nari dengan elok dan gemulai di atas cinta ini. Izinkanlah daku mencinta dan menyayang. Izinkanlah daku mengukir rintih harap dan pasrahku pada Tuhan. Izinkanlah daku terus menari, menikmati setiap gerakan. Terus menari-nari hingga Tuhanku memberhentikanku. Duhai dikau yang kucinta, dalam sajak pengaduan cintaku ini, kuadukan semua rasaku pada setiap bait yang kuuntai. Tak peduli sesiapa jua yang akan terayu hatinya dengan untaian bait ini. Tak peduli apakah untaian itu akan sampai padamu. Tak peduli. Sungguh hanya ingin mengadu agar tak sesak
pula relung hati menahan nafas cinta ini. Sungguh hanya ingin mengadu lepas. Sungguh biarkanlah, izinkanlah, duhai dikau yang kucinta. 8 Maret 2020, Debbie Adi Kasna. Ya, gitu ya. Adik-adik. Jadi kita kembali ke laptop, cerita masalah contempt of court. Iya, gitu ya. Contempt of court itu penghinaan kepada pengadilan. Ya. Saya sudah cerita tadi di tempat setelah pulang dari malam ketiga, tahlilan, sehingga di tempat kedai atau kedai Bu Fitri. Saya udah cerita tadi kan dikit ya, sistem hukum common law ya di negara Anglo-Saxon gitu ya. Ya, asalnya gitu. Ini kita resepsi, kita ambil lah gitu ya, karena memang sistem kita tidak menganut contempt of court gini. Ada memang pasal pidananya, seperti di pasal 207 ini ya, Kitab Undang-Undang Pidana tentang menghina pengadilan, itu ada kita gitu, ada beberapa pasal lah gitu. Kemudian pasal 217 apabila membuat gaduh ya, keributan lah kalau gaduh di dalam pengadilan gitu. Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga itu menolak dipanggil sebagai saksi. Nah, ini juga ada pidananya gitu ya. Tapi namanya gak contempt of court gitu ya. Yang pidana pure pidananya gitu. Ya tidak di hubungkan dengan contempt of court. Kita tidak mengenal itu sebenarnya. Pertama kali itu diperkenalkan contempt of court itu di Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 itu, di catatan saya ini, tentang Mahkamah Agung ya. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 itu ya, tentang Mahkamah Agung. Di situ contempt of court diperkenalkan, penghinaan kepada pengadilan itu. Esensinya contempt of court itu, Budi ya, setiap perbuatan, tingkah laku ya, sikap dan atau ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat, kehormatan badan peradilan gitu ya. Ya saya ulang ini, catatan saya tuh, contempt of court itu esensinya ya, setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Nah, itu dia. Jadi kita resepsi itu ya, hukum common law dari negara Anglo-Saxon ya, ke sistem hukum kita yang notabene kan civil law ya. Kita kiblat kita ke Belanda jadinya. Saya sudah ceritakan tadi pasal 2 aturan peralihan itu justifikasinya. Iya. Tapi ternyata berlanjut gitu ya. Itu Budi ya. Contempt of court tadi, penghinaan terhadap pengadilan. Jadi memang contempt of court ini ya harus
hindari di dalam sidang. Bisa kan kalau dalam contempt of court itu terjadi, misalnya orang peserta apalah namanya, orang yang menghadiri sidang itu misalnya melempar sepatu atau sandalnya gitu pada hakim gitu ya. Nah ini kan contempt of court juga gitu ya, mengganggu jalannya sidang, melempar sesuatu kepada jaksa penuntut umum misalnya begitu ya. Jadi yang mengganggu jalannya sidang pengadilan itu gitu ya. Tadi itu bisa merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan gitu ya. Contohnya seperti itu tadi. Nah itu bisa dikategorikan contempt of court gitu ya. Ya. Tapi semua itu nanti kan harus dibuktikan di pengadilan juga. Semua kan muara aja ke pengadilan. Dan beda sistem hukumnya itu memang tadi saya sebutkan di awal kan, Budi ya. Mereka negara-negara Anglo-Saxon itu menggunakan sistem juri. Juri yang menentukan keputusan. Hakim hanya membacakan keputusan yang dirapatkan atau hasil musyawarah dari tim juri tadi itu ya, diserahkan pada hakim. Hakim yang membacakan, hakim tuh gitu, seolah-olah dia wasit hanya membacakan putusan juri. Jadi mengambil keputusan itu juri. Kalau di kita kan di negara kontinental civil law kan yang mengambil putusan itu hakim gitu. Jadi memang beda sekali gitu sistemnya gitu ya. Cuma kita resepsi itu karena memang ada nilai-nilai positifnya lah contempt of court. Jadi supaya peradilan itu berwibawa. Nanti ada contempt of parliament gitu ya. Ada gitu. Nanti kita bicarakan lah ya. Lebih lanjut. Tadi ini pertanyaannya Budi 0813 9757 sekian ya. Tadi tentang pertanyaan tentang contempt of court gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab lah pertanyaan Budi tadi ya, Budi Satria di Medan. Moga-moga bisa dipahami ya Budi ya. Dan moga-moga terhibur dengan puisinya tadi ya Budi dan semua adik-adik mahasiswa di mana saya berada lah ya. Jadi kita tutup saja. Semua adik-adik di base campnya, di kos-kosannya, ini saya rasa pulang kampung semua nih, di kampung juga siap-siap beserta keluarga ya adik-adik ya. Mudah-mudahan bulan Januari 2021 ini sudah bisa kita mulai aktivitas lagi lebih baik, karena vaksin juga sudah mulai ingin didistribusikan ya. Yang pertama kepada kalangan kesehatan dulu ya, sebagai garda terdepan gitu. Mereka lah dulu yang diberikan vaksin dulu, baru nanti kita ya. Adik-adik ya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam.